Halo semuanya, welcome back to my channel Kastara View. Nah, di video kali ini gue bakal share terkait perjalanan gue mulai dari hari pertama datang ke Australia sampai hari ini yang gue kerja di Pick and Farm dan double job di Coles Supermarket. Semoga nanti bisa jadi gambaran buat teman-teman semua yang masih bingung gimana sih nyari kerjaannya, gimana nanti mungkin movingnya, perpindahannya, mobilisasinya seperti apa, nyari rare-nya gimana, seperti apa. Semoga bisa jadi referensi teman-teman semua yang masih bingung dan tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, jadi gue itu dulu flight dari Jakarta, CGK. Nah, itu gue transit dulu ke Singapura, gue pakai maskot. Gue transit kenapa? Karena gue mau hemat. Karena jujur aja gue cuma bawa uang 950 AUD. Itu cukup nekat. Kenapa gue berani? Karena gue udah dapat kerjaan dari Indonesia. Nah, gue udah cari-cari kerjaan di grup The Rock ataupun grup lain maksudnya. Gue ngechat beberapa orang dan akhirnya gue dapat kerjaan. Dia bilang ya udah nanti hubungin gue aja kalau udah di Sydney. Oke, udah deal kan dapat kerjaan di hospitality di hotel. Nah, gue lanjutin ya. Gue tadi transit di Singapura, gue akhirnya ke Sydney landing 7 Agustus 2022. Nah, tanggal itu besoknya gue langsung ngehubungin orang yang udah janjiin kerja. Oke, langsung hari itu gue juga bikin bank, maksudnya bank account sama TFN sama yang lain-lain selesai. Terus besoknya lagi hari kedua ya, berarti hari ketiga lah gue bisa langsung kerja. Nah, disitulah kenapa gue bisa pede cuma bawa uang 950 AUD. Itu cuma sekitar 10 jutaan lah karena dulu kursnya juga lagi agak tinggi. Tapi setelah gue hari pertama kerja, gue bingung nih kok rate-nya kecil ya gitu. Karena gue cuma dapat rate 22 kalau nggak salah, 22 cash, dan dibilang nanti setelah 2 minggu kerja itu bakal naik rate-nya. Nah, tapi di hari itu juga gue ngechat ke temen gue yang gue kenal dari Telegram. Dia kerja di sini juga di hospitality di hotel juga sebagai room attendant. Sama gue ngechat ada nggak di tempat dia kerjaan. Nah, dia bilang ada, dan karena rate-nya lebih tinggi, akhirnya gue besoknya langsung interview kerja di hotel selanjutnya. Tapi nggak langsung kerja, tapi besoknya lagi 1 hari setelah interview gue langsung kerja. Nah, untuk yang hotel pertama tadi itu gue nggak digaji, gue ikhlas karena gue anggap sebagai training gratis karena gue nggak ada pengalaman apapun di bidang hospitality. Tapi kalau teman-teman mau datang ke sini bingung, mau kayak ikut training dulu itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada training, ya semoga beruntung nanti di sini bakal di training kok kalau dapat kerjaan, jadi nggak usah khawatir. Nah, terus gue kerja di hotel yang Ibis Hotel, Ibis World Square. Nah, itu rate-nya 28, sekian. 28, sekian itu rate biasanya. Hari Sabtu rate-nya sekitar 30-an, 32 kalau nggak salah. Hari Minggu rate-nya 37 atau 39, gue agak lupa. Nah, untuk public holiday itu 62. Nah, dari situ gue dapet earning ataupun pendapatan sekitar 1000 sampai 1200 per week karena gue selalu dapat hari Sabtu sama Minggu, alhamdulillah gitu kan. Terus dan gue juga double job. Pekerjaan second job pertama gue itu di bar and dining sebagai runner sama waiter di kayak fine dining gitu. Nah, itu karena harus pakai pantofel dan harus tegap, jadi gue nggak betah karena capek banget. Tapi akhirnya gue setelah 1 minggu kerja di situ, gue pindah ke Korean barbecue. Nah, di Korean barbecue gue hampir 2 bulan. Nah, di bar and dining itu gue dapatnya di Facebook, dan Korean barbecue juga di Facebook. Jadi teman-teman bisa dapetin kerja itu di Facebook. Caranya macam-macam, kalian bisa nanya ataupun pantengin aja komen-komen yang orang nyari kerjaan. Kalian bisa DM orang yang biasanya ngasih info pekerjaan. Itu salah satu caranya. Setelah 2 bulan gue kerja di Sydney, akhirnya gue memutuskan untuk ngejar second year. Gue pindah ke Regent, gue pindah ke Tamworth. Nah, di Tamworth ini gue pertama kali kerja di Meat Factory, Thomas Food International. Gue nggak betah karena berat banget, dapat jatah yang cukup berat, punggung gue sakit banget. Akhirnya gue pindah, setelah 4 hari kerja gue pindah ke Bayada Poultry. Nah, di Thomas Food itu gue referral dari temen ya, jadi langsung cepet. Gue nggak under agency karena kalau under agency agak mager aja dulu, pengennya under company aja karena rate-nya juga lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya gue pindah ke Bayada Poultry.
Di situ gue under agency karena nggak ada yang bisa under company kecuali PR ataupun citizen. Jadi gue under company, under agency, gue kerja di situ kurang lebih 6 bulan. Nah, per weeknya dapat berapa itu beda-beda karena pertama kali gue masuk di Bayada itu rosternya cuma 4 hari kerja selama seminggu. Nah, itu berarti dapatnya kurang lebih 1000. Tapi kalau di Bayada ini rate-nya bakal naik setelah kalian kerja 500 jam. Terus bulan pokoknya banyak overtime itu bulan pas summer, dan akhir tahun 2022 rosternya ganti jadi 5 hari kerja. Nah, itu pendapatannya naik nih, meningkat cukup lah, lumayan. Jadi sekitar 1.200-1.300. Tapi kalau pas lagi banyak overtime dan 5 hari kerja itu bisa sampai 1.500-1.600. Ya, itu udah after tax. Nah, pokoknya pendapatan yang gue sebutin itu udah after tax. Nah, di situ 1 minggu setelah di Temworth nih, gue kepikiran buat nyari double job. Gue cari mulai dari buka website perusahaan, telepon nomor hotel-hotel dan lain-lain buat nyari second job, kayak nyari di Facebook juga. Akhirnya gue setelah apply lewat website di Coles Supermarket, gue interview dan lain-lain, interview bareng native di sini. Minder karena nggak ada orang anak WHV yang kerja di Coles di Temworth ya maksudnya. Tapi alhamdulillah gue lolos dan akhirnya gue langsung kerja di Coles Supermarket dan double job. Tapi rada apes karena paling seminggu cuma dapat 1 hari atau 2 hari atau 2 shift maksudnya. Dan itu jam kerjanya di situ cuma 3 jam, gitu. Jarang yang menyentuh 5 jam gitu. Nah, itu tadi untuk di Temworth. Setelah di Temworth karena bosen dengan perayam-ayaman, gue memutuskan untuk mulai cari kerjaan nih, mau pindah ke bukan state lah, kemanapun yang intinya itu eligible. Sempat dapat kerjaan untuk kayak panen anggur di Perth, di daerah Perth sana. Dan pada saat itu juga langsung ditawarin temen juga, ada nih kerjaan di pick and farm gitu, stick picking, ngambilin ranting doang gitu pas harvest gitu. Nah, akhirnya gue memilih untuk yang stick picking karena masih dekat, cuma 2 jam sampai 3 jam perjalanan nyetir dari Temworth. Itu sekarang di Moray. Nah, di stick picking di kerjaan di farm ini itu gampang. Cuma stick picking, cuma ngambilin ranting aja, cuma harus kuat jalan aja, sama cukup lumayan nunduk-nunduk, bungkuk maksudnya, jadi agak sakit pinggangnya. Tapi overall santai. Tapi gue saat ini udah gak stick picking lagi, gue di factory-nya. Jadi kayak ngontrol jalannya factory di piken-nya itu. Kacang piken, kalau nggak tahu kalian bisa searching piken itu apa. Jadi kayak kacang itu yang bisa dikonsumsi. Nah, karena gue udah kerja di Coles nih di Temworth, jadi gue request ke mereka untuk kayak gue mau pindah nih, mau notice gitu kan. Terus kata mereka nggak usah keluar, kamu cukup mutasi aja, kayak transfer aja gitu. Terkaget dong, ternyata gue gak kehilangan kerjaan gue nih yang Coles gitu. Yaudah, gue akhirnya transfer ke Coles yang ada di Moray dan masih double job sampai saat ini. Dan di Moray gue seneng di Colesnya, kenapa? Karena gue minimal dapat 4 hari kerja selama seminggu dan setiap hari kerjanya minimal 3,5 jam. Nah, untuk kerjaan yang di farm itu kan weather depending. Jadi kalau hujan kita nggak kerja. Nah, anggap aja nggak hujan, kalau pas harvest kita per weeknya bisa dapat 1.500-1.600. Tergantung ya, karena kita rosternya 13 hari kerja, 1 hari libur. Jadi kalau pas 1 weeknya 7 hari kerja full, itu dapatnya sekitar 1.800-1.900. Tapi kalau pas dapat yang 6 hari kerja, itu dapatnya sekitar 1.500-an. Nah, untuk yang Colesnya gue yang di piken tadi rate-nya 28,2. Dan untuk Colesnya gue dapat rate 35 untuk jam normal. Kalau hari Minggu gue dapat rate-nya 44 kalau nggak salah. Nah, untuk public holiday-nya hampir 60. Tuh, hampir 60, 59 kalau nggak salah, 59, sekian. Ya, alhamdulillah gue masih seneng kerja di Coles, dan nanti kalaupun gue setelah ini dapat terjar, gue pindah ke Sydney, gue pengennya masih transfer, masih gue pertahanin Coles ini. Tapi sayangnya setelah bulan Juli besok, aturan yang nggak bisa kerja lebih dari 6 bulan di satu perusahaan itu udah mulai berlaku. Jadi agak bingung, ada kemungkinan bakal kehilangan pekerjaan yang di Coles. Nah,
yang di calls, terus yang di weekend ya lumayan. Jadi per week kalau gue di sini alhamdulillah bisa tembus di atas 2000 alhamdulillah per week ya gitu. Nah itu tadi perjalanan gue, pekerjaan gue, dan cara nyari kerjaannya sampai sekarang. Teman-teman bisa jadi referensi caranya gimana, tapi itu bergantung ke kayak keberuntungan masing-masing juga ya, usaha juga, dan semoga teman-teman bisa cepet dapat kerjaan, upgrade skills, upgrade bahasa Inggris juga, karena bahasa Inggris juga penting. Meskipun kalian udah dapat visanya, jangan lupa untuk tetap upgrade bahasa Inggris kalian, karena itu bakal menunjang pekerjaan kalian. Oke guys, thank you buat teman-teman semua yang masih mau nonton video-video gue. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa, jangan lupa share, like, dan subscribe channel video gue, Kastara View, dan semoga bisa lebih bermanfaat untuk kedepannya. Bye bye, thank you.